Joseph Stories meneruskan ceritanya. Kali ini akan membahas tentang puasa dalam konteks kekristenan sesuai doktrin dalam Alkitab kita. Kita mengetahui ada banyak agama yang mengajarkan puasa. Jadi tidak hanya dalam Kristen ditemukan perihal puasa ini. Sebenarnya semua kita melakukan puasa setiap hari dalam konteks tidak makan atau minum dalam waktu tertentu. Misalnya pada malam hari orang tidak makan dan tidak minum, dan bangun pada pagi hari dan mulai makan dan minum sesuatu. Itu makanya dalam bahasa Inggris kita menemukan istilah breakfast. Makanan pertama yang dimakan atau minum setelah bangun tidur. Saat ini menjadi tren wanita banyak yang puasa atau diet dengan mengatur jam makan ataupun jenis makanannya dengan tujuan menghilangkan berat badan yang pada akhirnya lebih berpenampilan menarik, yakni berpuasa untuk tujuan kesehatan atau penampilan. Sedangkan kita anak Tuhan berpuasa adalah untuk memperoleh persekutuan yang lebih erat, lebih dalam dengan Tuhan, yaitu alasan yang bersifat rohani. Dalam bahasa yang simpel, pengertian puasa dalam konteks kekristenan adalah mendekatkan diri dengan Tuhan atau berdoa dengan tidak makan atau minum seperti biasanya. Ada beberapa hal yang menjadi motif berpuasa yang kita temukan dalam Alkitab. Yang pertama adalah menyesali dosa, yang kedua adalah dalam kesusahan, yang ketiga adalah dalam keadaan sakit, yang keempat adalah meminta jawaban dari Tuhan atas sebuah dilema dalam hidup, yang kelima adalah berdoa agar setan keluar dari tubuh seseorang, dan yang keenam adalah meminta petunjuk dalam pilihan hidup. Misalnya, apakah Tuhan benar-benar mau kita menjadi pendeta? Selanjutnya kita akan membahas kapan saja orang puasa. Pada perjanjian lama ada perintah untuk berpuasa pada hari atau bulan tertentu. Mari buka Alkitabmu pada Zakaria 8 ayat 19. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Waktu puasa dalam bulan yang keempat, dalam bulan yang kelima, dalam bulan yang ketujuh, dan dalam bulan yang ke-10 akan menjadi kegirangan dan sukacita dan menjadi waktu-waktu perayaan yang menggembirakan bagi kaum Yehuda. Maka cintailah kebenaran dan damai. Dari sini kita melihat jelas bahwa ada perintah untuk berpuasa pada bulan-bulan tertentu untuk orang Israel. Yang kedua, mari kita baca Yeremia 36 ayat 6. Jadi pada hari puasa engkaulah yang pergi membacakan perkataan-perkataan Tuhan kepada orang banyak di rumah Tuhan dari gulungan yang kau tuliskan langsung dari mulutku itu. Kepada segenap orang Yehuda yang datang dari kota-kotanya haruslah kau bacakannya juga. Dan di ayat ini juga kita menemukan bahwa di perjanjian lama ada perintah berpuasa pada hari-hari tertentu. Lalu berapa lama orang Kristen berpuasa? Mari kita cek beberapa ayat Alkitab. Mari buka Alkitabmu. Yang pertama, mari kita buka Daniel 6 ayat 19. Lalu pergilah raja ke istananya dan berpuasalah ia malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Raja Darius puasa pada malam hari. Dan Ester 4 ayat 16. Demikianlah firman Tuhan. Pergilah, kumpulkanlah semua orang Yahudi yang terdapat di Susan dan berpuasalah untuk aku. Janganlah makan dan janganlah minum 3 hari lamanya, baik
waktu malam, baik waktu siang. Aku serta dayang-dayangku pun akan berpuasa demikian, dan kemudian aku akan masuk menghadap raja. Sungguh pun berlawanan dengan undang-undang, kalau terpaksa aku mati, biarlah aku mati. Mereka berpuasa selama 3 hari. Kisah Para Rasul 10 ayat 30. Dan Cornelius berkata, 4 hari yang lalu ketika aku sedang berpuasa, pada waktu yang sama seperti sekarang ini, pada jam ke-9, aku sedang berdoa di rumah, dan tiba-tiba ada seorang berdiri di depanku, pakaiannya berkilau-kilauan. Dan Matius 4 ayat 2. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Dari ayat ini kita melihat bahwa beraneka ragam durasi waktu puasa. Ada yang semalaman, ada yang 3 hari, ada yang 4 hari, dan Yesus berpuasa selama 40 hari, 40 malam. Bagaimana perintah puasa untuk kita yang berada di masa anugerah ini? Saya mencatat hanya ada satu perintah untuk berpuasa, yakni pada 1 Korintus 7 ayat 5 King James Version atau KJV. Demikianlah firman Tuhan. Janganlah kamu berpisah satu dengan yang lain, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu dapat memberi dirimu untuk berpuasa dan berdoa. Lalu kembalilah bersama-sama lagi, supaya iblis tidak mencobai kamu, karena kamu di sini tidak dapat menahan diri. Di sini Tuhan memerintahkan suami istri yang sedang tidak akur agar berpuasa, sehingga mereka kembali akur dan lancar berkomunikasi yang sehat sebagai suami istri. Dan jangan lupa ya, bila saudara-saudara berpuasa, usahakan agar orang lain tidak mengetahuimu sedang berpuasa. Mari kita baca Matius 6 ayat 16 sampai 18. Demikianlah firman Tuhan. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Saudaraku, pertemuan kita kali ini akan saya akhiri dengan menggarisbawahi hal berikut. Yang pertama adalah bahwa puasa itu bukanlah cara agar terlihat lebih rohani dibandingkan orang lain, melainkan harus dilakukan dalam kerendahan hati dan penuh sukacita. Yang kedua adalah kita berpuasa karena kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan dengan berdoa kepadanya dan mendengar Dia berbicara kepada kita melalui pembacaan firman-Nya. Lalu, bagaimana aturan berpuasa suami istri yang diperintahkan pada 1 Korintus 7 ayat 5 di atas? Nah, itu tentu akan menjadi topik kita selanjutnya. Soalnya saya pun belum punya istri. Maka tunggulah ya. Sekarang aja baru mau masuk SMP kok. Maju terus dalam Kristus. Haleluya.